Saya hadir di sini didampingi oleh Pak Gubernur BI dan Bu Menteri Keuangan. Kami melanjutkan tadi arahan Bapak Presiden bahwa terkait dengan pokok-pokok pengaturan dari PP nomor 8 tahun 2025, ini yang merubah PP 36 tahun 2023 tentang DHE pengelolaan sumber daya alam. Nah, pemerintah terus berupaya untuk menjaga keberlanjutan dari pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Salah satunya adalah pengelolaan devisa hasil ekspor yang dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat, baik untuk pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan dalam langkah konkret, PP nomor 8 tahun 2025 diterbitkan hari ini dan merubah PP 36 dan berbagai ketidakpastian global masih ada. Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden seperti kebijakan ekonomi dan geopolitik dan suku bunga yang diperkirakan akan tetap tinggi di tingkat global. Kemudian kita juga melihat pelemahan ekonomi Cina, kemudian tentu terkait dengan perubahan iklim, serta kebijakan daripada Trump 2.2 yang lebih proteksionisme dan lebih bilateral daripada multilateral. Nah, tentu ketidakpastian ini kita lihat juga dengan dolar yang kuat, karena ini tentu akan menjadi beban kepada kita, termasuk beberapa negara lain. Kita lihat perekonomian kita masih solid, pertumbuhan di 2024 masih 5,03. Hari ini neraca perdagangan masih surplus selama 57 bulan, dan ini kita patut syukuri. Realisasi investasi di tahun 2024 juga 1.714,2 triliun, ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, lebih tinggi 20% dan sedikit di atas target. Cadangan devisa juga terjaga baik di tahun Januari ini 156 miliar, nah itu setara dengan hampir 8 bulan import. Kemudian dari segi ekspor SDA dari pertambangan hampir 102,8 miliar di tahun lalu, perkebunan 46,7, kehutanan 10,5 miliar, perikanan 6 miliar, dan sektor tersebut mencakup 62,7% dari total ekspor kita di tahun 2024 yang totalnya 264,7 miliar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kewajiban DHE SDA ini dalam sistem keuangan ditingkatkan menjadi 100% dalam waktu 12 bulan. Dan ini berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Yang dikecualikan adalah sektor minyak dan gas bumi dengan tetap mengacu kepada ketentuan PP 36 tahun 2023. Pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir sehingga mereka dapat menggunakan devisa hasil ekspor yang dapat beberapa jenis penggunaan yang diperbolehkan adalah penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usaha, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dan kewajiban lain kepada pemerintah sesuai dengan perundang-undangan, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing, pembayaran pengadaan barang, jasa, bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, dan namun sebagian tersedia dengan spesifikasi tertentu di dalam negeri dalam valuta asing. Kemudian pembayaran atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing. Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK juga diharapkan tetap memberikan fasilitas dukungan dan insentif, antara lain insentif fiskal dalam tarif PPh 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan SDA. Kalau tidak penempatan DHE SDA biasanya dikenakan 20%. Kemudian instrumen penerimaan DHE sebagai agunan kredit rupiah, kemudian underlying transaksi
foreign exchange swap antara nasabah dan perbankan, kemudian swap lindung nilai antara bank dan BI. Kemudian penyediaan dana dijamin oleh agunan tertentu, baik dalam bentuk tunai seperti giro, deposito tabungan, dan memenuhi persyaratan tertentu. Ini dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Jadi BMPK-nya tidak diperhitungkan. Nah, PP nomor 8 berlaku 1 Maret. Pelaksanaannya nanti dari BI akan menerbitkan PBI atas perubahan PBI nomor 7 tentang DH devisa hasil ekspor dan pembayaran import. Kemudian PADJ yang nomor 4. Kemudian Kementerian Keuangan akan melakukan perubahan KMK 272/2023 tentang penetapan jenis barang ekspor SDA dengan kewajiban memasukkan DHE dalam sistem keuangan. OJK, penyesuaian SE Kepala Eksekutif OJK kepada Bank Umum terkait dengan penegasan pemanfaatan DHE SDA sebagai agunan atau bisa digunakan sebagai back-to-back loan, dan kepada LPII mengenai formulir rincian penerimaan DHE SDA. Untuk implementasi tersebut juga di Bank Indonesia akan ada penyesuaian sistem digital, demikian pula di Dirjen Bea dan Cukai, dan juga sistem perbankan yang dikoordinasikan oleh OJK. Nah, sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan baik kepada para eksportir maupun perbankan, dan selanjutnya kami persilahkan Bu Menteri Keuangan untuk menyampaikan keterangan. Udah, Pak Gubernur BI, silakan. Terima kasih Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, rekan-rekan yang berbahagia, menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko 3 hal berikut ini. Yang nomor pertama, Bank Indonesia mendukung penuh kebijakan untuk PPDHE ini. Dan ini bagian komitmen Bank Indonesia sebagai bagian dari NKRI untuk bersinergi terus dengan pemerintah dalam mendukung Asta Cita. Kami memandang bahwa perluasan atau penguatan kebijakan DHE SDA ini, sumber daya alam ini, memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Setidaknya kami mencatat, Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, ada 3 manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan pembiayaan dalam perekonomian. Dengan kewajiban-kewajiban DHE SDA yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, devisa hasil ekspor dari SDA akan lebih banyak masuk ke rekening khusus di sistem keuangan Bank Indonesia, dan karena itu semakin banyak akan dimanfaatkan untuk pembiayaan perekonomian dan karenanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Satu, manfaatnya ya meningkatkan pembiayaan perekonomian kita dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagi negara kita juga akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga cadangan devisa kita, dan karenanya juga memperkuat upaya-upaya kita melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Pak Menko tadi sudah menjelaskan cadangan devisa kita besar, dengan adanya DHE SDA akan meningkatkan devisa dan cadangan devisa dan juga mendukung stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, kami juga bersama Bu Menteri Keuangan, OJK, dan LPS, dengan adanya dana yang lebih banyak masuk di perbankan kita, sistem keuangan kita akan lebih stabil. Itu adalah 3 hal yang kami melihat, Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, rekan-rekan semua. Setidaknya 3 manfaat ini akan semakin memperkuat kinerja perekonomian kita. 1, meningkatkan kebutuhan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan. 2, meningkatkan cadangan devisa dan stabilisasi nilai tukar. Dan yang ketiga, memperkuat stabilitas sistem keuangan kita. Itu nomor 1.
Nomor dua, Bank Indonesia selama ini dan terus akan memperkuat bagaimana untuk monitoringnya. Monitoring memastikan kebijakan ini itu tentu saja diimplementasikan secara baik. Rekan-rekan semuanya, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kami sudah ada kerjasama, yaitu sistem pelaporan. Jadi sistem pelaporannya selama ini sudah berjalan baik, yaitu sistem pelaporan pemberitaan ekspor dengan sistem lalu lintas divisa di Bank Indonesia. Ini sudah nyambung dan karena bisa kemudian digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan. Jadi secara sistem ini sudah terbangun bahwa devisa yang diekspor itu benar-benar masuk ke sistem keuangan melalui rekening khusus. Sebagai informasi Pak Menko, tadi saya laporkan tingkat kepatuhan eksportir dalam memasukkan DHE SDA ke rekening khusus selama ini. Kalau untuk migas itu 95 sampai 100%. Itu sudah masuk sesuai yang ketentuan sekarang 30%. Itu untuk migas 95 sampai 100%. Untuk non migas itu 82 sampai 89% karena untuk non migas kan ada thresholdnya berapa yang harus masuk ya itu ya. Tapi ini menunjukkan reporting system yang kami bangun bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu sudah bisa kemudian selama ini sudah bisa memastikan kebijakan ini bisa jalan. Nah, berapa dari rekening khusus ini ya kepatuhan dalam menempatkan DHE SDA di dalam sistem keuangan. Yang tadi memasukkan, yang inilah menempatkan. Kepatuhannya kalau migas itu 97 sampai 100%. Jadi devisa yang masuk sudah ditempatkan dalam berbagai instrumen. Dan untuk non migas 91 sampai 96%. Dan sistem reporting ini jelas mendukung tadi 3 manfaat yang tadi saya sampaikan. Itu seperti itu. Itu nomor 2. Nah, dari data ini, kenapa kami memperkirakan kalau kebijakan selama ini secara rata ya, posisi rekening khusus di perbankan, di sistem keuangan, ratanya adalah 13 miliar. Dengan kebijakan ya, dengan kebijakan yang baru ini kami perkirakan akhir tahun ini bisa meningkat 80 miliar. Ya, ini dengan kebijakan yang baru ya, 80 dari 13 miliar menjadi 80. Masuknya ke rekening khusus. Itu adalah nomor 2 ya. Dari sisi. Jadi membuktikan dari yang sampaikan dengan kebijakan ini devisa yang masuk ke rekening khusus akan lebih besar, digunakan untuk pembiayaan perekonomian, meningkatkan cadangan devisa dan stabilisasi nilai tukar rupiah, dan tentu saja memperkuat stabilitas sistem keuangan. Itu nomor 2. Nomor 3, dari Bank Indonesia kami juga akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang eksportir maupun perbankan bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa. Setelah rekening masuk, kan dananya bisa ditempatkan. Ya. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan bisa dijadikan agunan untuk kredit. Dari Bank Indonesia kami akan menambah 3 instrumen baru. Selama ini ada 2 instrumen. Jadi para eksportir setelah menerima rekening khusus memasukkan bisa menempatkan dalam deposito falas di bank. Oleh perbankan deposito falas ini bisa diredepositokan ke Bank Indonesia. Itu yang kami sebut term deposit, deposito falas.
Kami instrumen yang sudah ada sekarang juga para eksportir maupun perbankan bisa menggunakan rekening khusus dan atau term deposit tadi sebagai underlying untuk swap falas. Sehingga kalau eksportir punya falas, ditaruh reksus atau term deposit digunakan untuk kemudian swap dari dolar ke rupiah. Itu yang sudah ada sekarang. Kami akan tambah 3, Bapak, yaitu yang kami sebut sekuritas falas Bank Indonesia. Jadi kami punya cadangan devisa dan kami akan menerbitkan sekuritas falas Bank Indonesia. Jangka waktunya 6, 9, 12. Sehingga eksportir setelah masuk rekening khusus bisa di term deposit tadi, bisa juga dibelikan sekuritas falas Bank Indonesia. Sekuritas falas Bank Indonesia ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi eksportir bisa beli SVBI melalui bank, nanti bisa diperdagangkan yang lain melalui primary dealer. Dan ini kenapa akan memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Jadi sekuritas falas Bank Indonesia SVBI. Ini kami akan terbitkan itu. Jangka waktunya 6, 9, 12 dan bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan memperkuat pasar falas dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang kedua adalah sukuk falas Bank Indonesia. Kalau tadi sekuritas falas, ini sukuk, ya, instrumen syariah. Sama 6, 9, 12 para eksportir bisa membeli SUVBI, sukuk falas Bank Indonesia. Jangka waktunya 6, 9, 12 dan ini juga bisa diperdagangkan di pasar falas domestik. Itu yang tambahan yang kedua. Tambahan yang ketiga memperluas juga yang FX swap tadi. Apakah dengan rekening khusus, apakah dengan term deposit, apakah dengan SVBI, apakah dengan SUVBI, itu bisa digunakan untuk FX swap falas. Itu yang ini sehingga dari Bank Indonesia akan jadi 5 instrumen. Term deposit, ya, kemudian juga SVBI, SUVBI, kemudian swap falasnya bisa pakai term deposit, bisa pakai SVBI, bisa SUVBI, dan ini tadi Pak Menko menyampaikan ini sangat dibutuhkan oleh para eksportir, ya. Sehingga kalau punya falas butuhnya rupiah hanya 1 bulan, bisa swap falasnya 1 bulan. Kalau dibelikan SVBI 6 bulan, bulan depan perlu bisa dijual. Itu seperti itu, sehingga itu betul-betul dana yang masuk ke rekening khusus bisa lebih banyak berputar di dalam sistem keuangan, pasar uang, pasar falas, dan bermanfaat bagi perekonomian. Demikian Pak Menko, tambahan dari kami. Terima kasih. Ibu masih ada? Silakan. Terima kasih Pak Menko, Pak Gubernur. Mungkin untuk menambahkan saja bahwa perubahan dari PP 36 2023 menjadi PP 8 2025, kami selama ini untuk menjalankan PP 36 2023 sudah bekerja sangat erat dengan Bank Indonesia. Dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai fokus kepada flow of barangnya, ya, ekspor dari SDA kita merupakan bagian yang cukup signifikan dalam ekspor kita, sehingga kita mampu untuk mendapatkan sekarang ini dengan ekspor threshold-nya tetap 250.000, mencapai 15% dari jumlah total ekspor DHE sumber daya alam. Nah, ini yang akan data dari Bea Cukai tadi kemudian di-match-kan dengan data uangnya, the money flow dan dengan merchandise flow, sehingga kami bisa bersama-sama melakukan enforcement terhadap peraturan peraturan pemerintah nomor 8 2025 ini. Kita juga akan terus men-track bagaimana kebutuhan, karena selama pelaksanaan sejak tahun 2023 juga kita melihat
posisi dari devisa hasil ekspor yang diletakkan di dalam perbankan kita itu relatif stabil pada level kalau minimum tadinya 30%, di dalam data yang ada adalah bahkan mencapai 37 sampai 42%. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30%. Sekarang dengan 100% terutama untuk yang SDA, terutama yang tadi batu bara, CPO dan nikel adalah 3 komoditas yang paling besar peranannya di dalam tadi mengenerate ekspor kita dan kemudian devisa kita. Untuk itu pelaksanaannya nanti kita akan melakukan bersama-sama dengan koordinasi Pak Menko Perekonomian, terutama tadi untuk make sure bahwa eksportir dan produsen ini tidak terdisrupsi. Jadi tadi kebutuhan melakukan penukaran rupiah, pembayaran dalam bentuk valuta asing untuk kewajiban pajak, dan juga di dalam pembayaran dividen, pembayaran untuk pengadaan barang, terutama barang-barang yang mungkin tidak diproduksi di Indonesia sehingga mereka membutuhkan falas untuk pengadaan barang tersebut, dan pembayaran kembali atas pinjaman mereka itu tetap disecure. Jadi tidak ada alasan bahwa perusahaan ini kemudian karena adanya retensi 100% 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan. Langkah-langkah seperti ini bukan hanya Indonesia, banyak negara-negara yang melakukan, dan itu juga menjadi salah satu bagian untuk kita terus meningkatkan bagaimana hasil dari bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia betul-betul bisa masuk ke dalam Indonesia dan bisa memperkuat perekonomian Indonesia. Karena sistem perbankan dan sistem keuangan kita juga akan terus diperkuat sehingga mereka juga mampu untuk terus memberikan services kepada para eksportir tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Menko. Terima kasih. Ada pertanyaan? 3 saja. 1, 2, 3. Tambah 4. Ya. Silakan. Ya, oke. Saya Agnes dari Harian Kompas. Ada 3 pertanyaan. Pertama terkait dengan DHA ini, terkait impact ke kinerja ekspor, karena dari rilis BPS barusan juga disebutkan bahwa kinerja ekspor pertambangan non migas juga sedang mengalami penurunan ya, terkontraksi begitu. Ini apakah kira-kira ke depan akan ada evaluasi lagi terhadap mungkin sektor-sektor yang dikenai akan dikenai kewajiban parkir DHA ini, atau mungkin akan ada perubahan terkait dengan masa retensi dan persentase porsi retensinya begitu Pak, Bu. Lalu kedua, agak penasaran aja sih terkait dengan apa potensi devisa yang bisa didapatkan. Kan sebelumnya perhitungan Pak Menko kan 90 miliar USD ya Pak. Nah tadi Pak Prabowo bilang 80 miliar USD, itu perubahannya di mana yang membuat ada selisih sekitar 10 miliar USD. Lalu ketiga, Bu Sri Mul, ini sebenarnya agak nggak nyambung sama tema konversinya Bu, cuman pengen ditanyain dan butuh ditanyain Bu soal efisiensi anggaran. Kemarin kan Pak Prabowo kan di HUT Gerindra mengatakan jadi 750 triliun dengan 3 putaran ya Bu. Salah satunya putaran pertama sudah dilakukan oleh Kemenq DBA Bun. Mohon penjelasannya aja sih Bu, itu kira-kira yang apa putaran pertama itu sumbernya dari mana? Penghematannya itu apakah dari automatic adjustment, lalu sejak kapan dilakukan ya Bu? Itu sih Bu. Lalu satu lagi mungkin Bu, yang katanya 58 triliun bakal dikembalikan lagi ke 17 kementerian lembaga, mungkin bisa dijelaskan juga Bu, itu untuk apa dan kemana saja? Itu aja, makasih Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan. Yang kedua. Saya ya. Terima kasih Silakan. Pak. Bu, saya Grace dari Bloomberg News terkait DHE yang aturan DHE yang baru ini, saya ingin memperjelas saja Bu, karena ada pertanyaan Pak Bu mengenai retensi yang 100% selama 12 bulan, tapi pemerintah tetap memberikan ruang untuk eksportir melakukan menggunakan DHE SDA di Reksus tersebut untuk pembayaran kewajiban falas ya. Artinya secara efektif tidak akan 100% juga ya Pak, artinya misalnya ada eksportir yang ternyata porsi kebutuhannya untuk pembayaran itu misalnya lebih dari 50%, sehingga yang ditempatkan hanya 50% atau bahkan lebih kecil, itu berarti tidak masalah seperti apa ya Pak? Karena kalau dibandingkan dengan PP 36 kan bunyinya adalah eksportir bisa menggunakan DHE SDA-nya untuk kepentingan operasional dan pembayaran falas selama
30%-nya tetap disimpan di dalam negeri selama 3 bulan. Kalau yang sekarang kan sepertinya bunyinya 100% harus diretensi di dalam negeri selama 12 bulan tapi tetap bisa digunakan. Nah itu agak bingung sih, banyak yang menanyakan apakah artinya nanti secara efektif tidak 100% atau seperti apa ya Pak? Mungkin kalau bisa dijelaskan secara terkait. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya Pak, Stefano Pak dari Reuters, mau ada pertanyaan untuk Pak Peri. Pak, untuk instrumen SVBI dan SVB-nya ini udah ada guidance belum Pak? Mungkin untuk attractive yield-nya berapa itu Pak yang ditanya-tanya eksportir. Kemudian yang kedua untuk Pak Peri juga Pak, ini agak berlainan sedikit, Tempo menerbitkan laporan bahwa ada upaya dari DPR Pak untuk mencopot Pak Peri Pak dengan tatip yang baru. Boleh minta tanggapannya Pak seperti apa? Terima kasih. Di luar agenda itu. Terakhir, ya silakan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Dova dari Bloomberg Teknos. Melanjutkan pertanyaan dari... Tadi Bloomberg sudah. Iya Pak, Bloomberg Teknos Pak, yang ini. Kalau Teknos dulu bimbel. Melanjutkan pertanyaan dari Kak Grace tadi Pak, kalau misalnya untuk teknisnya apakah boleh dijabarkan juga Pak, misalnya tadi apakah tarif efektifnya itu bakal 100% dengan adanya pengurangan operasional tersebut, misalnya dengan devisanya 600 miliar dan nanti misalnya mereka membutuhkan operasional 200 miliar, apakah berarti 400 miliar itu yang ditahan Pak? Nah terus dan kalau misalnya dengan sistem seperti itu, gimana caranya mengatasi kalau misalnya ada eksportir yang mengakali bahwa oh kebutuhan saya 600 miliar jadi nggak usah ada harus devisa yang ditahan, itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, sudah ya? Ya, tadi pertama tentu terkait dengan retensi 100% dan 1 tahun, ini sesuai dengan best practice yang dilakukan di berbagai negara lain. Jadi bukan hanya dengan Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama. Dan regulasinya juga mereka dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk falas. Tapi kalau dalam negara lain kayak seperti Malaysia 100% menggunakan Malaysian ringgit. Ya. Demikian pula Thailand dengan Thai baht. Nah memang tujuan kita ini supaya tidak ada transfer pricing. Jadi supaya tidak ada kasus dari Indonesia ekspor misalnya $50, negara lain import di $70 misalnya. Sehingga ada $20 parkir. Nah ini dengan kebijakan ini, hal ini tidak akan terjadi. Kemudian tentu kita melihat dengan berbagai instrumen operasional perusahaan tidak terganggu. Karena ada perusahaan yang akan melakukan ekspansi dan yang lain. Sehingga fasilitasnya semua diberikan. Kalau yang akan berniat kurang baik, nah kita sudah punya benchmark ke masing-masing sektor. Jadi kalau sektor batu bara kita kira-kira tahu cost-nya bagaimana. Sektor kelapa sawit kita juga sudah tahu cost-nya seperti apa, sehingga kalau mereka melakukan kegiatan di luar pattern itu bisa langsung dimonitor, apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang. Kemudian mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi, ekspornya di stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu. Kemudian hal lain mungkin kalau jumlah-jumlahan ya bisa hitung sendiri. Silakan Bu Menteri Keuangan, ada yang ingin tambahkan? Kalau untuk DHI nggak ada Pak. Jadi kalau karena konferensi persnya mengenai DHI, jadi DHI aja kan, gitu ya. Tapi saya paham pertanyaan Anda. Mengenai DHI, tentu saja berapa besar SVBI, SUWBI, komitmen kami sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan kami terus berkomunikasi dengan para eksportir dan perbankan untuk menentukan kebutuhannya berapa. Karena DHI SDA yang masuk ke rekening khusus, tadi kan ada untuk biaya operasional, untuk seberapa besar, dan tentu saja kami terus berkomunikasi dengan tim untuk berapa sih kebutuhan SVB. Komitmen kami, berapapun kebutuhannya akan kami keluarkan. Ya, seperti itu tentu saja dari waktu ke waktu itu tentu saja akan terus dievaluasi.
Komitmen kami, berapapun kebutuhan para eksportir, kami akan terbitkan SVBI maupun SUVBI dan juga untuk FX swap. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terkait angka, Bapak Presiden tadi sudah sampaikan 80 miliar, karena memang kalau yang lalu kita berhitung terhadap angka 1 tahun lalu, tetapi tahun ini kan ada pelemahan daripada commodity prices, jadi disesuaikan menjadi 80 miliar. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.